Yang saya hormati sesepuh kita, tokoh masyarakat kita yang ditokohkan oleh masyarakat, wabil khusus di Villa Tangerang Elok, Kota Bumi 3, Presiden dan Pesona Putrajaya, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Tukiman Ade. Yang saya hormati pemangku wilayah Villa Tangerang Elok RW 07 Bapak Budi Sutrisno beserta Bapak Wakil yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini dapat hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati, saya cari dulu ini, pengamat kematian Bapak Lurah Kartono yang alhamdulillah saya betul-betul doakan mudah-mudahan beliau panjang umur. Kita semuanya duluan, beliau terakhir. Saya mau dari kemarin yang itu. Soalnya kalau kita udah duluan repot, nanti ada yang ngurus. Ya Pak Lurah ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati sesepuh kita wabil khusus di Blok D, Bapak Al-Ustaz Suwedi yang selama ini mensupport daripada kegiatan di Musola Al-Ittihad. Yang saya menghormati dan saya muliakan guru kita di Blok D, Al-Mukarram Al-Ustaz Sabudi. Mudah-mudahan senantiasa beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, senantiasa barokah sampai kematiannya ada di dalam Villa Tangerang Elok. Jangan sampai pindah dari Elok. Kebanyakan beda. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Khalid Muhammad Khalid ya? Oh Khalid, Muhammad Khalid ya. Ini jadi lupa, ini udah meteran ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa istiqomah dalam membimbing kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh para jamaah tamu undangan, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, yang alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini berkenan hadir memenuhi undangan daripada KPU penyelenggara pemilihan DKM yang terpilih. Mari sama-sama kita pertama-tama mari panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tentu yang pertama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan umur kita senantiasa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya kelak yaumil qiyamah, kita senantiasa berharap syafaatnya beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, waktu ini sudah malam, sedikit saja saya menyampaikan karena ada struktur yang akan saya sampaikan. Terutama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah warga dari Blok D yang telah memilih saya sebagai DKM Musola Al-Ittihad. Sebetulnya saya menamakan ini musibah buat saya, tapi saya akan mengambil hikmah sedikit. Saya musibah kenapa? Saya khawatir tidak bisa menjalankan dengan amanah, tidak bisa menjalankan sesuai dengan harapan.
Maka sebelumnya ketika nanti dalam perjalanan saya menjalankan organisasi DKM Al-Ittihad, kiranya apa yang disampaikan dari Bapak Al-Mukarram Ustaz Suwarto tadi, mohon dukungannya, mohon kerjasamanya, kiranya perjuangan ini kita bisa langsung berjalan dengan baik. Hikmah yang saya ambil, kalau saya lihat memang kalau dilihat secara hablum minan nas, secara dilihat kasat manusia, pekerjaan ini kelihatannya memang sosial, tidak ada lebihnya. Seakan-akan ini pekerjaan yang selalu merugi. Kalau kita lihat secara kasat manusia, yang saya petik ilmu di sini adalah ketika kita menjalankan dengan amanah, ketika kita menjalankan dengan ikhlas, menegakkan hukum syariat Islam, menegakkan hukum agama Allah, ini adalah perjuangan jihad di dalam membela agama Allah. Maka balasan daripada jihad semata-mata Allah akan membalas pada surga. Bapak Ibu hadirin sekalian, perjuangan jihad bukan berarti kita harus perang. Menegakkan, mengukuhkan, menjaga agama Allah itu juga jihad. Kita berjuang untuk memperjuangkan setiap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agama kita sebagai orang yang beriman. Ini merupakan jihad di jalan Allah. Mudah-mudahan ini merupakan tabungan besar bagi kita semua, karena umur kita ini sudah udah 30 tahun, mungkin lebih-lebih 50 tahun sedikit. Maka kita memang sudah perlu kita waspadai. Banyak sekali yang sudah mulai dipanggil oleh Allah umur 50, kita ini sudah mau 60 tahun. Memang kita perlu sekali duduk bareng di majelis, kita perlu sekali memperhatikan dan memelihara apa yang harus kita kedepankan, yaitu kita harus memperkuat, memperkokoh agama kita sendiri. Kita tidak perlu mungkin melihat agama orang lain, tapi yang penting bagaimana lingkungan kita, bagaimana diri kita, keluarga kita selamat sampai yaumil qiyamah. Mungkin kepanjangan Bu ya, nanti jadi ngawur ya. Jadi sebelum saya menjalankan organisasi ini, tentu saya akan menyampaikan beberapa organisasi. Memang saya tadi kemarin saya siapkan, tentu saya perlu dukungan daripada jamaah Mushola Al-Ittihad atau warga Putih. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini langsung saya baca saja. Saya buatkan angka struktur, ya namanya kuliah pabrik, saya bikin kayak di pabrik juga. Ini kira-kira saya bikin di pabrik. Saya mengutip daripada pusat kita adalah Masjid Jami Al-Muhajirin. Kalau di Masjid Jami Al-Muhajirin ada yang namanya Dewan Suro. Itu tempatnya koordinasi dan memutuskan, tempat musyawarah. Maka di Al-Ittihad saya dari kecil juga saya menggunakan Dewan Koordinator. Ya, jadi posisi Dewan Koordinator ini saya taruh di paling atas. Dan seluruh anggota yang saya pilih hasil diskusi dengan tim atau teman-teman kita jamaah, saya berharap apa yang saya cantumkan di dalam organisasi, saya mohon kesediaannya untuk membantu perjalanan organisasi DKM Mushola Al-Ittihad. Dewan Koordinator Al-Ustadz Sarmudi. Dewan Koordinator 2 adalah Al-Ustadz Haji Sukti. Wakil Ketua saya sendiri, dan Wakil Ketua saya menunjuk Bapak Heru Setiawan.
Pelindung Bapak Maniki, Bapak Suyanto, Bapak Suyatno, Bapak Nanto dan Bapak Tugini. Dewan Penasehat Bapak Suyati, Bapak Suryana dan Bapak Sutisna. Sekretariat Bapak Sugiono, Bendahara Bapak Bambang Sakri. Saksi dakwah Bapak Hadi Suwanto, Bapak Isdianto, Bapak Jati Waluyo, Bapak Gunawan. Saksi humas Bapak Ajat, Bapak Marsudi, Bapak Rusnandi dan Bapak Masbudi. Saksi perlengkapan pembangunan Bapak Edi Purwanto, Bapak Ismail, Bapak Parmin, Bapak Suryanto, Bapak Widodo, Bapak Tri Saktoro. Saksi usaha dana Bapak Hadi Suwanto, Bapak Aryadi, Bapak Wijianto, Bapak Rusdianto, Bapak Edi Cipto, Bapak Yayan. Saksi koordinator kegiatan ibu-ibu Ibu Hajah Raden Siti Fatimah, Ibu Wiwik, Ibu Eni, Ibu Irma Nurzalina, Ibu Nani, Ibu Anita Rosefa. Saksi pelayanan sosial Ibu Puji Rahayu, Ibu Yuyun, Ibu Siti Komaria, Ibu Tatiana, Ibu Eka, Ibu Sucira, Ibu Edi Purwanto. Saksi pendidikan Ustazah Yuningsih. Saksi majelis taklim Ustazah Nok Murni, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Nadroh Hastuti. Saksi remaja muslim Saudara Wildan, Saudara Nauhal, Saudara Fauzan, Saudari Saskia, Saudari Tara, Saudara Aska, Saudari Hani, Saudari Gita, Saudari Pika. Jadi dalam susunan organisasi ini sengaja saya buat, seandainya ada warga atau jamaah yang tidak tercantum di dalam organisasi ini, bukan berarti memang saya meninggal, bukan. Yang tercantum di sini adalah penanggung jawab semuanya. Maka kenapa saya buat seperti ini? Tujuan saya membuat seperti ini ketika kita ada kegiatan minimal. Saya ambil minimal yang tercantum dalam organisasi ini hadir. Ini sudah 50 orang lebih. Selebihnya maka kita mencari warga yang lain, saling memberitahu supaya kegiatan di mushola ini tetap jalan. Kira-kira yang saya tunjuk semuanya tadi kira-kira ikhlas ya? Ikhlas ya, saya mohon keikhlasannya ya. Jadi nawaitu lillahi karena Allah, semata-mata apa yang kita lakukan niatkan bismillah karena Allah. Insya Allah tabungan yang paling besar adalah tabungan kepada Allah yang tidak pernah kita tahu. Tapi sesungguhnya Allah punya para malaikat yang mengeluarkan untuk agama Allah, untuk memperjuangkan agama Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah saya dilantik sebagai DKM Mushola Al-Ittihad, tentu saya akan menyampaikan rencana kegiatan. Rencana kegiatan, ada kegiatan yang masih tertinggal belum terpasang sampai saat ini, yaitu pemasangan prestasi yang sudah ditandatangani oleh Gubernur Banten dan Al-Mukarram Kiai Haji Puji Tultuzi. Insya Allah ini yang akan saya pasang dulu. Dan yang kedua, insya Allah saya akan membuat ruang sekretariat. Jadi ketika nanti ada PHBI atau ada kegiatan-kegiatan mushola, maka
insya Allah akan merencanakan pembuatan ruangan sekretariat yang di dalam ruangan sekretariat adalah membutuhkan membuat lantai gudang, karena gudang ini kebetulan berantakan, banyak barang, maka akan saya buatkan lantai 2 walaupun dari besi untuk menaruh barang-barang aset musola. Menyediakan meja kantor, menyediakan kursi kantor, menyediakan laptop dan menyediakan printer, dan juga menyediakan sofa di ruangan sekretariat. Apabila nanti ada tamu kita bisa duduk di dalam. Ya, kira-kira ini masih rencana. Mudah-mudahan nanti para jamaah ada mendukung. Seandainya ada yang mau nyumbang silahkan. Ya, kalau nggak mau nyumbang ya bisa pelan-pelan. Pemasangan exhaust di ruang sekretariat, nanti biasanya laki-laki ini ahli hisab, jadi kita pasangin exhaust. Ya. Yang ketiga, membuat papan pengumuman supaya tidak liar. Artinya pengumuman di pintu di mana-mana, insya Allah nanti kita buatkan papan pengumuman. Jadi ada pengumuman langsung kita tempel, jadi tahu di mana ada pengumuman, disitulah kita tempel. Yang keempat, insya Allah musola kita ini sudah cukup bagus, sound sistemnya masih kurang bagus, maka mudah-mudahan sebelum lebaran tahun depan sound system ini sudah lebih baik. Kita supaya nanti yang yang ada yang ngaji di sini lebih betah nanti di musola ya. Jadi rencananya sound system harus kita perbaharui supaya lebih baik daripada yang sekarang. Yang kelima, membuat liang rangka toa. Artinya toa kita ini duduk di kubah. Jadi kalau mau servis itu susah. Saya tadi diskusi dengan bos JMS Tayadi. Saya rencana memang membuat dari besi yang model persegi 4, tapi Pak Yadi tadi bilang sebaiknya kita bikin menara saja. Ya mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kita semuanya support, makanya bisa jadi spekernya bisa lebih tinggi, ketika ada pengajian maka bisa didengar oleh wilayah. Jadi bukan hanya kita yang di musola yang mendengarkan pengajian, tapi yang di luar musola juga mendengarkan daripada manfaat pengajian. Yang keenam, menghidupkan PHBI. Tentu kita sebagai umat muslim ketika ada kegiatan PHBI memperingati kelahiran Nabi, wafatnya Nabi atau yang lain-lain, kita tidak memperingati, rasanya kita merasa berdosa. Rasulullah yang telah menyelamatkan kita tapi kita tidak memperingati, ini rasanya kita berdosa. Besar maupun kecil, insya Allah kalau kita ada kebersamaan, apa yang kita rencanakan insya Allah bisa tercapai. Yang ketujuh, pembelian perlengkapan hadroh. Ada gagasan dari sesepuh kita Bapak Yani, memang sudah lama. Remaja kita ini banyak, musola kita ini belum punya hadroh. Ibu-ibu kita ini sering nyanyi di mana-mana. Para vokalis saya lihat memang banyak. Yang lagu Islami, yang lagu dangdut, yang pop, yang rock, yang barat, ini banyak. Maka ini kepikiran oleh saya. Dan anak-anak remaja ini saya lihat ada Fauzan, ada Fatan, ada yang lain-lain. Ini saya lihat vokalnya cukup bagus. Maka mudah-mudahan dari support oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apa yang saya rencanakan ini mudah-mudahan bisa tercapai. Bapak Ibu hadirin sekalian, mengingat waktu sudah malam, kiranya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Tentu itu sifat manusia, banyak salahnya, benarnya sedikit. Tapi saya ada berpesan kepada para jamaah, Bapak dan Ibu sekalian, kiranya dalam roda menjalankan roda perputaran DKM Musola Al-Ittihad ada sesuatu ganjalan atau ada sesuatu keinginan, tolong sampaikan ke saya.
Insya Allah rumah saya terbuka 24 jam dan saya orang yang terbuka untuk menerima saran dan kritik dan masukan-masukannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi